Zoner, senang sekali saya Aya Nufus kembali menyapa Anda dalam program yang sangat spesial yakni Okezone Stories. Dan hari ini seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif. Dan sudah bergabung bersama saya pada hari ini seorang yang sangat inspiratif sekali. Beliau adalah Direktur Utama dari PT Autocam Industry yakni Bapak Henry Sada. Bapak apa kabar? Baik Aya, terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak datang ke studio kita karena kita ingin membahas lebih dalam lagi terkait dengan penghargaan yang sudah didapatkan oleh Anda dan juga tim. Ya, ada 2 brand ya Pak ya, yakni benar. Preston Brake Fluid dan juga Master Radiator Coolant. Ini luar biasa sekali penghargaannya dan dengar-dengar ini adalah penghargaan yang ke-6 kalinya ya Pak? Iya benar. Wah, ya, berarti dari tahun 2019. Dari 2019 saya, benar. Wah, luar biasa nih Okezoners. Dan seperti biasa kita tidak bosan-bosannya memberitahu para Okezoners bahwa Superbrands ini merupakan lembaga arbiter internasional yang terkemuka dan juga terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, brand awareness dan juga brand loyalty. Dan juga untuk mendapatkan penghargaan yang bergengsi ini Okezoners, para brand-brand yang luar biasa ini juga harus melalui proses yang cukup panjang. Betul ya Pak Henry ya? Iya, benar. Dan akhirnya sekali. untuk mengidentifikasi brand terkuat dan juga bernilai tinggi di masyarakat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, saya langsung ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Henry terkait dengan brandnya dan awal mula seperti apa mungkin perusahaannya berdiri. Tapi yang pertama saya mau tanya dulu Pak, gimana nih tanggapan Anda sudah berhasil mendapatkan penghargaan bergengsi lagi tahun ini? Ya, terima kasih Ayah. Tentunya mendapatkan penghargaan ini kita ya sangat bangga lah ya dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ya, kita berterima kasih kepada Superbrands dan juga kepada konsumer kita yang sudah mempercayai kita untuk menggunakan produk kita dan sehingga terpikirkan sebagai top of mind untuk mereka. Ya, tentunya kita sangat bangga lah dengan mendapatkan penghargaan ini. Oke, tanggapan dari tim di kantor atau mungkin di pabrik seperti apa Pak? Ya, kalau untuk tanggapan dari tim ya setiap kali kita mendapatkan award tentunya mereka sangat senang gitu kan. Apalagi bisa ikut gala dinner ya. Jadi saya utamakan kadang-kadang ya karyawan untuk bisa mengikuti acara tersebut juga ya supaya mereka mempunyai rasa apa ya namanya proud itu, pride gitu kan, bangga terhadap penghargaan ini seperti begitu. Baik. Tapi tadi Anda sempat menyebutkan perasaan yang cukup bangga menjadi top of mind. Mungkin Anda bisa ceritakan dulu Pak Henry terkait dengan awal mula produk ini diluncurkan seperti apa Pak? Berikut dengan tantangan yang dialami waktu itu. Oh, awal mulanya ya. Ya mungkin awal-awalnya sih kita perusahaan yang melakukan trading di bahan kimia, pedagang besar bahan kimia. Setelah itu kita salah satunya adalah bahan-bahan untuk brake fluid ini, untuk cairan rem. Lalu terlihatlah peluang bahwa kenapa kita tidak juga melakukan penjualan untuk produk yang sudah jadi, yang dikemas ya. Sehingga kita mulailah di sana, itu mulai terbentuknya namanya Autocam Industry itu. Itu di tahun berapa Pak? Wah, itu udah tahun 1984 awal-awalnya. Wow, berarti ini sudah cukup senior juga ya. Sudah cukup lama lah. Jadi kita mulai dengan kecil, mungkin dengan sistem manual, lama-lama kita menjadi besar, menggunakan sistem otomatisasi, dan kita menerapkan sistem ISO juga dengan berjalannya waktu untuk meningkatkan kualitas supaya kita bisa dipercaya oleh konsumer ya. Dan tentunya banyak tantangan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi top of mind. Awal-awalnya kita menggunakan distributor, tapi sekarang kita sudah mulai membuka cabang-cabang. Bukan memulai, kita sudah ada banyak, sekarang sudah ada 25 cabang di seluruh Indonesia. Wow. Ya, sehingga kita mendekatkan diri lah istilahnya kepada konsumer gitu. Supaya akhirnya kita mendapatkan award ini, top of mind ini. Wow, luar biasa. Tapi awal mulanya ada brand Anda sendiri melihat apa nih Pak sehingga akhirnya menciptakan produk ini? Apa mungkin ada permasalahan pada waktu itu di bidang otomotif sehingga akhirnya produk Anda punya inisiatif untuk kita luncurkan produk ini? Ya, kita sebenarnya waktu kita hanya trading kimia, kita juga lihat ternyata untuk penjualan brake fluid itu cukup besar di Filipina. Ya, jadi kita lihat ternyata mungkin di Indonesia juga ada peluang. Tidak hanya untuk memperdagangkan bahan bakunya, tapi kita menjual produk jadinya.
Nah, disitulah kita mulai dari peluang itu. Ternyata memang peluang itu cukup besar dan market untuk brake fluid ini memang cukup besar di Indonesia, sehingga kita makin berkembang dari sana. Jadi itulah awal mula-mulanya kita. Oke. Begitu. Berarti ini juga jadinya lanjut ke mungkin manfaat dari tadi Anda sebutkan dua produk Anda, yakni brake fluid Preston dan juga coolant radiatornya Master ya Pak ya. Ya, Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Pak terkait ini? Ya, jadi kalau untuk brake fluid itu kan cairan rem itu sebenarnya adalah cairan yang digunakan untuk sistem pengereman. Jadi sistem pengereman kita itu kan sifatnya adalah sistem hidrolik. Jadi bagaimana kalau kita tekan pedal rem itu energi itu akan ditransfer kepada cakram untuk mengerem mobil ya. Jadi itu menggunakan cairan rem. Dan untuk sistem coolant itu adalah sistem pendinginan mobil, ya kan. Jadi kita masukkan ke dalam kita punya reservoir untuk mendinginkan mesin itu melalui radiator, ya kan. Makanya itulah disebabnya disebutkan radiator coolant begitu. Oke. Untuk pasarnya sendiri di Indonesia seperti ini, kita kalau tadi Anda sudah sampai bawa-bawa Filipina berarti pasarnya sudah sampai internasional ya. Tapi saya mau bahas di Indonesia dulu nih, Pak. Gimana nih pasar menerima produk Anda? Oh, di Indonesia tentunya produk kita diterima dengan baik ya, karena produk yang kita buat ini memang sangat difokuskan untuk iklim tropis, untuk iklim di Indonesia. Jadi ini produk yang sudah menjadi best seller dari produk kita. Nah, di tempat kita pun kita ada beberapa variasi untuk radiator coolant, ya kan. Kita punya pilihan lah untuk konsumer. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya hijau. Tapi di lain itu juga ada produk yang khusus untuk iklim tropis, ada yang memang khusus untuk bisa mengantarkan panas lebih baik, dan ada juga yang untuk 4 musim yang mengikuti spesifikasi dari OEM itu sendiri dengan kadar glycol yang lebih tinggi, misalnya 30% atau 50%. Jadi kita memberikan variasi yang bisa membuat konsumer kita bisa mempunyai pilihan apa yang lebih cocok untuk mobilnya, seperti begitu. Oke, apalagi sekarang kan sudah banyak tipe-tipe dan juga jenis-jenis mobil ataupun otomotif ya Pak ya. Iya. Apalagi sekarang sudah ada mobil listrik. Iya. Nah, itu juga nanti saya akan bahas tuh, tapi nanti Pak sabar dulu Pak. Boleh. Yang paling penting adalah saya mau tanya, banyak kan pengguna mobil di Indonesia, saya terutama nih secara personal mau bahas bahwa banyak yang nggak paham terkait dengan tata cara perawatan mobil, berapa lama harus mengganti oli dan lain-lain sebagainya untuk liquid remnya dan lain-lain sebagainya. Mungkin Anda bisa jelaskan yang tepat perawatannya seperti apa Pak Henry? Ya benar, mungkin orang kalau untuk cairan rem itu ya, mungkin nggak pernah terpikirkan untuk menggantinya, ya kan. Kalau oli kan kita pasti selalu ganti terus kan, tiap berapa ribu kilometer. Nah sebenarnya cairan rem juga sama, harus tiap 20.000 kilometer itu kita harus ganti, sama seperti oli gitu. Ya kan, oli lebih cepat sih durasinya, atau kalau nggak 20.000 kilometer itu setahun sekali. Kenapa kita mesti ganti? Karena di Indonesia itu iklimnya kan iklim tropis dan kelembapannya tinggi. Sedangkan sifat dari cairan rem ini sangat higroskopis ya. Itu artinya dia menyerap air. Nah, kalau dia menyerap air, itu kan akan bisa mengakibatkan komponen-komponen sistem pengereman itu terjadi korosi ya. Jadi itu juga harus diganti, dan kalau dia mengandung air terlalu banyak, titik didihnya turun. Jadi kalau titik didih turun itu, yang akan terjadi adalah pada saat kita ngerem itu kan panas kan karena gesekan. Dan kalau cairan rem itu mendidih, kan keluar gelembung udara. Nah itulah yang pada saat kita tekan kok kayaknya gembos gitu, nggak mau ngerem lagi karena mendidih, keluar gelembung-gelembung udara. Itu kalau perawatannya tidak diganti sesuai dengan waktu yang disarankan. Iya, itu yang bisa terjadi, makanya itu sangat kan berbahaya gitu kan. Itu yang banyak mungkin orang kan nggak tahu, makanya terjadi misalnya kita pada saat berkendara di jalan tol, kita mau mengerem tiba-tiba, malah nggak bisa ngerem, karena justru pada saat kita mengerem tiba-tiba itu gesekannya lebih besar. Ya kan, pada kecepatan tinggi kita rem tekan dengan keras, gesekannya tinggi, timbullah panas, akhirnya mendidih, akhirnya remnya blong. Itu yang terjadi. Ini juga kalau berdasarkan dari kasus cukup banyak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh rem blong ya Pak ya. Kalau untuk ini sendiri berlaku untuk minibus saja atau juga truk juga Pak cara perawatannya?
Iya benar, untuk minibus, untuk truk, untuk semua itu, apalagi yang bebannya berat ya. Kalau mobil sedan kan mungkin hanya mengangkut penumpang, tapi kalau bus dan mobil-mobil komersial dia mengangkut beban yang lebih tinggi, tentunya dengan beban yang lebih tinggi pasti akan menimbulkan panas yang lebih tinggi pada saat pengereman. Makalah itu lebih baik setahun sekali atau tiap 20.000 kilometer kita ganti. Itu yang banyak orang nggak tahu. Nah, gitu. Occasioners itu penting sekali ya untuk melakukan pengecekan secara berkala ya Pak, apalagi terkait dengan cairan remnya. Karena tadi tidak hanya ganti oli aja, tapi juga harus ganti Ya. cairan remnya. Jadi jangan hanya dicek saja, tapi diganti. Kalau dicek nggak diganti percuma. Percuma ya Pak, jadi harus diganti juga. Iya, Ya. Jadi harus pada saat diganti. servis berkala juga harus diganti. Oke, baik. Penting Tapi sekali. Pak, ini benar sekali karena banyak case-nya cuma dicek aja, oh masih bisa ngerem aman. Iya. Ya, tidak dilakukan pergantian berkala. Jadi Benar, itu juga, benar. kita nggak tahu kapan negative thing happen kan. Ya taunya pada saat kita membutuhkan itu. Wah, pada saat kita mau ngerem nggak bisa. Nggak bisa. Itu Wah, itu sudah terlambat. Udah terlambat. Makanya jangan Ya. ya, Occasioners Oh, ya. ya. Baik, yang paling penasaran juga nih bagi saya Pak Henry, kalau kita itu kan tadi cek daya tahan rem ya. Terus apa lagi nih Pak? Mungkin yang harus diperhatikan kalau misalnya seandainya Occasioners mau menambah atau mungkin juga mengurus dan juga mengganti sendiri minyak remnya. Bisa nggak? Is that possible untuk ganti sendiri? Bisa. Ganti sendiri bisa. Kalau menambah itu kan kita tidak selalu bisa merekomendasikan untuk hanya menambah saja. Seharusnya kalau perlu ditambah itu artinya mungkin ada kebocoran di dalam sistem remnya ya, atau ada sesuatu yang mengakibatkan liquid itu berkurang ya. Jadi menambah itu kita tidak rekomendasikan. Perlu dicek lah kenapa berkurang. Mungkin ada sesuatu yang bocor atau apa. Tapi yang kita rekomendasikan yaitu seperti tadi, setiap 20.000 dan setiap setahun sekali itu perlu dikuras dan diganti. Jadi ya kita bisa juga melakukan penggantian sendiri. Oke. Dan hal yang perlu diperhatikan pada saat penggantian bahwa itu cairannya penuh semua, jadi tidak masuk gelembung-gelembung udara. Karena kan itu sistem hidrolik, jadi kalau gelembung udara itu kita tidak bisa mengerem dengan baik. Pada saat ditekan kan gembos kalau gelembung udara itu. Jadi itu yang mesti dipastikan gitu. Tapi kalau remnya bunyi itu bukan ya Pak? Bukan dari cairan remnya ya? Kalau remnya bunyi itu kemungkinan dari kanvas rem ya, bukan dari Kanvas, beda ya berarti. dari cairannya. Beginilah Perlu wanita diganti. ingin tahu soal Ini menarik sekali ya Occasioners, apalagi yang anak-anak Gen Z, anak-anak muda yang baru punya mobil gitu ya Pak Henry ya. Harus diperhatikan juga, jadi tidak hanya internal mesinnya aja, Benar. tapi juga harus sampai ke yang detail-detail juga harus diperhatikan. Nah, kayak saya juga sering baca artikel nih Pak Henry terkait dengan selain rem, radiator juga menjadi salah satu alat vital untuk yang penting di kendaraan begitu ya. Seberapa penting sih Pak sebenarnya kalau dibandingkan sama cairan rem? Ya kalau dibandingkan sama sistem pengereman, ya mungkin sistem pengereman lebih penting ya, karena berhenti itu penting ya. Kadang kita mikirin Jangan jalan terus ya. Kita mikirin mau sih jalan terus aja mobilnya gitu kan, pakai ganti oli, ganti ini. Tapi kalau nggak bisa ngerem ya masalahnya besar juga ya. Jadi kita perlu bisa berhenti. Kalau untuk sistem pendinginan itu kan berkaitan dengan mesinnya gitu kan, supaya mesinnya itu terawat dengan baik. Tentunya harus bisa didinginkan dengan baik ya. Dan apalagi mesin-mesin modern zaman sekarang yang cenderung lebih panas. Karena itu ya kita butuh menggunakan radiator coolant. Contohnya seperti kita punya master radiator coolant yang mempunyai mempunyai kandungan anti korosi dan kandungan aditif yang menambah menaikkan titik didih juga ya. Jadi nggak bisa dengan air biasa gitu ya. Jadi supaya kondisi mesin juga terawat, tidak korosi, tidak karatan, seperti begitu. Iya. Tapi kalau dari kasus yang sering terjadi, sering juga saya lihat nih ya Pak di kehidupan kita sehari-hari, kalau dalam keadaan mepet, kadang kalau mobil lagi mogok atau overheat, banyak yang menggunakan air mineral. Sebenarnya bagus nggak sih Pak kayak gitu? Ya sekarang kalau misalnya tiba-tiba mobil Anda kekurangan coolant-nya atau bocor atau apa, udah keluar uap nih dari mesin ya. Kan berarti kan mesinnya sudah overheat kan, sudah panas. Nah, pada saat itu mungkin ya kita juga nggak mempunyai coolant untuk diisi. Jadi tentunya dalam keadaan seperti begitu, dalam keadaan emergency, ya lebih baik ada air pendingin daripada nggak ada sama sekali kan. Jadi tentu saja bisa diisi air mineral ya.
tentunya lebih baik kalau misalnya siap sedia, selalu ada radiator coolant di mobil, ya kan? Nah. Kita selalu bawa dong, gitu kan? Tapi ada dampak yang signifikan nggak kalau menggunakan mineral lebih sering dibandingkan dengan radiator coolant? Ya tentunya pasti ada, karena kalau air mineral itu mineral-mineral itu kan lama-lama bisa menjadi deposit di dalam kendaraan kita juga, ke dalam mesin, ya kan. Jadi nanti keluar kerak-kerak putih lah dan lain-lainnya. Jadi untuk emergency kita pakai dulu supaya mendinginkan mesin. Tapi pada saat kesempatan pertama, pergilah ke bengkel, dikuras lagi dan diganti dengan coolant yang sebenarnya yang mengandung anti korosi. Air itu kan air mineral nggak ada anti korosinya, nanti di dalamnya karatan, keluar deposit dan lain-lain. Jadi sementara nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. Jangan dipakai terus-terusan. Ya kadang kan ada para pengguna mobil yang panik, bahkan pakai air parit loh. Beda ya Pak ya, jangan sampai ya. Air mineral mungkin lebih baik daripada air di parit ya. Nah ini Okezoner ini sebagai ilmu juga ya buat kita, apalagi buat Anda yang baru saja mungkin berkendara. Apalagi sekarang kan untuk tipe-tipe mobil kan sudah ini ya Pak ya, bervariasi, lebih Benar. modern juga. Ada nggak mungkin tantangannya tersendiri untuk Anda? Mungkin dari sisi inovasi. Ya, jadi kita memang selalu dihadapi dengan kondisi mobil-mobil terbaru dan lain-lainnya. Nah, salah satu keunggulan kita itu kan karena kita mempunyai pabrik sendiri dan kita mempunyai R&D sendiri, sehingga kita bisa melakukan inovasi-inovasi seperti yang kamu bilang tadi nanti mengenai mobil listrik gitu kan. Ya, jadi saya juga contohnya untuk cairan rem kita sudah ada yang cocok untuk kendaraan listrik gitu. Jadi Pak gimana nih Pak kalau misalnya Okezoner salah pilih produk nih untuk baik radiator coolant maupun brake fluidnya. Salah pilih produk nih gitu. Misalkan dia udah terlambat pilih produk di awal. Wah, salah nih. Ada nggak mungkin dilakukan pembaruan produk? Apakah is it too late to change anything? Ya kan it's never too late gitu. It's never too Jadi late, kalau ya? udah salah isi bukan Preston atau Master, gantilah langsung dengan Preston dan Master. Oke. Iya. Tapi yang paling berbeda mungkin produk Anda dengan produk lainnya apa nih Pak? Wah, nakal banget pertanyaannya. Paling berbeda antara. Keunggulan dari produk Anda. Jadi memang kalau produk kita contohnya cairan rem atau brake fluid kita itu sudah dibuat dengan standar yang memang melebihi dari standar pabrik atau standar OEM ataupun standar SNI dan standar .3 atau .4 yang ada. Memang kita buat juga titik didih jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena dengan begitu sebenarnya produk kita itu tahan lebih lama daripada yang lainnya gitu. Jadi tapi memang ada harga, ada barang. Tapi kalau dilihat harga kan sebenarnya perbedaan harga itu kan hanya boleh dibilang ribuan lah, bukan puluhan ribu, bukan apa. Tapi kalau kita bicara mengenai nyawa kita sendiri, gimana kalau kita butuh sistem pengereman yang baik, butuh bisa berhenti, ya kan? Ya harga sebegitu kan nggak ada artinya, hanya boleh dibilang harganya murah lah. Iya. Asuransi jiwa lebih mahal kan, tapi asuransi jiwa kita nggak mau pakai kan. Iya, betul. Jadi memang harus ini menjadi sebuah alat yang harus di first thing to do sebelum kita misalkan asuransi dan lain-lain, apalagi kalau sampai masuk rumah sakit ya Pak Henry ya. Jadi harus ada penanggulangan utama, yakni perhatikan hal-hal kecil mulai dari rem kemudian juga radiator ya. Iya. Nah tadi saya membahas terkait dengan inovasi dari mobil-mobil zaman sekarang kan banyak banget nih Pak. Ada nggak mungkin tantangan tersendiri bagi produk Anda? Khususnya mobil listrik. Mobil listrik khusus ya. Kalau mobil listrik itu kan kebanyakan mungkin yang tidak dibutuhkan lagi adalah oli di dalam mobil listrik ya. Tapi untuk sistem pengereman, biar bagaimanapun mobil apapun pasti butuh bisa berhenti kan, butuh bisa ngerem gitu kan. Jadi memang cairan rem ini tetap dibutuhkan di dalam mobil listrik. Cuman ya kita harus mencari apa yang cocok untuk mobil listrik. Juga sistem pendinginan, coolant ya. Nah seperti saya bilang, kita untuk sistem pengereman kita ada brake fluid yang .4. Nah, .4 itu sudah cocok untuk kendaraan listrik juga. Semua kendaraan listrik kalau kita lihat dia memerlukan standar .4. Kita sudah ada, di label kita juga ada tertulis. Oh, nah tuh Okezoners tuh harus bisa bedain ya. Ya. Pak Henry ya, jadi ada .4-nya. Ya, tertulis cocok untuk kendaraan listrik juga, electric vehicle. Nah, kita juga mempunyai pabrik dan R&D sendiri. Jadi radiator coolant pun kita sudah ada riset yang nanti kita akan keluarkan radiator coolant
yang bisa untuk mobil listrik khusus, karena mesinnya kan beda, bukan Apa nih pakai. Pak tantangannya sebenarnya? Berapa lama nih Anda ketika melakukan inovasi, ketika tren dari mobil listrik muncul di Indonesia? Mungkin ada nggak langkah-langkah yang waktu itu sampai kayak buat, oh saya pusing sekali mungkin? Ya nggak terlalu, maksudnya pusing-pusing Pak, ya? sekali. Cuman kan berbeda aja, teknologinya itu berbeda. Jadi kita kan harus melakukan pengembangan, melakukan riset sesuai dengan perkembangan zaman yang ada gitu kan. Mungkin kalau untuk oli, ya orang mungkin harus berpikir, wah ini nggak pakai oli lagi nih mobil, apa mesti ke arah kemana gitu kan. Untuk sistem pengereman memang masih dibutuhkan, untuk sistem pendinginan masih dibutuhkan, tapi kan berbeda gitu. Jadi ya kita melakukan riset untuk ke arah sana sih gitu. Mungkin yang pusing orang yang jualan oli kali ya. Iya. Tapi kalau untuk ya radiator coolant-nya Pak masih dibutuhkan? Kalau radiator coolant, dia tidak mendinginkan mesin, tapi baterai itu kan perlu dibutuhkan pendinginan juga. Ya, jadi dia mempunyai coolant yang khusus untuk baterai. Dan karena tergantung sistem mobil elektriknya bagaimana, dia sistem pendinginannya berbeda-beda. Ada yang langsung ke baterainya. Nah, karena itu di baterai, yang penting untuk coolantnya adalah tidak menghantar listrik juga. Itu adalah sesuatu yang penting. Oh iya benar. Ya. Takutnya nanti kesetrum ya Pak ya, enggak ya? Ya kesetrum atau mobilnya meledak atau short gitu kan, kita Tapi nggak ini memang mau. harus butuh ini ya, apa namanya, pengembangan yang juga harus dilakukan secara hati-hati ya Pak ya? Ya kita kan harus melakukan terus-menerus pengembangan terus-menerus ya, untuk kualitas juga kita melakukan perbaikan yang berkesinambungan terus-menerus. Itulah spirit dari sistem ISO itu. Jadi kita yang menjual produk kita ini kan kita mementingkan selalu kualitas. Kalau di perusahaan kami itu kualitas nomor satu seperti begitu, bukan harga. Iya. Ya. Jadi kualitas juga, konsumen juga zaman sekarang kan tidak, harga nggak nomor 2 lah, kualitas harus nomor 1. Iya, yang penting. Oke. Ya. Nah sekarang sih juga menarik juga nih Pak Henry terkait dengan pemasaran. Sejauh ini sudah seperti apa distribusinya di Indonesia? Boleh dibilang kita sudah mencakup hampir seluruh Indonesia ya gitu. Karena kan seperti tadi saya katakan, kita menggunakan cabang-cabang, kita menggunakan cabang sendiri. Sehingga idenya adalah mendekatkan diri kepada konsumen, seperti begitu. Jadi kita sudah ada 25 cabang di seluruh Indonesia. Dan kita juga menggunakan distributor-distributor. Jadi sehingga boleh dibilang coverage kita di seluruh Indonesia itu sudah cukup baik gitu. Ya. Kota favoritnya di mana Pak? Kota favoritnya di Jakarta dong. Jakarta. Kenapa? Mungkin bisa dijelasin Pak Henry. Karena ada ayah. Oh, kenapa saya Pak? Tapi kalau kita lihat kan di Jakarta kan bervariasi sekali dan juga macetnya juga lebih nampol. Ini ada pengaruh mungkin dampak juga untuk pemasaran Anda? Jadi kalau kita buat orang kalau lihat macet-macet itu kan bikin stres ya, bikin ini ya. Kalau buat kita kalau macet bagus dong, bagus artinya. Ya. That's why Jakarta berarti jadi kota favorit, bukan karena saya dong Pak Henry. Kalau dulu zaman pandemi kita ke Jakarta, waduh kok kosong banget, enak ya. Tapi kan ya siapa yang pakai produk perawatan kendaraan kalau kendaraannya nggak dipakai. Nah ini Pak Henry mungkin kan bisa ceritain nih Pak, gimana waktu itu menghadapi tantangan pada saat pandemi? Ya, saya rasa untuk semua orang sih pasti rasanya sama ya. Pada saat pandemi itu kayaknya kok sepertinya ini sekali nggak ada solusi, semua tiba-tiba ditutup ya. Terutama pada awal-awalnya itu Maret, April, Mei, itu kita semua berpikir bagaimana ke depannya, apa yang akan terjadi. Tapi kan setelah dengan berjalannya waktu, orang juga nggak bisa tutup terus-menerus gitu. Industri harus mulai jalan, mulai ada yang buka, ya itu lama-lama ya naik kembali lah. Tapi ya di awal-awal memang sangat mencekam. Semuanya juga merasakan seperti itu ya Pak. Iya. Baik, Pak tadi kan pemasaran di Indonesia. Kalau internasional gimana nih Pak? Kalau internasional, kita lebih banyak fokus sebenarnya sih di Indonesia. Di luar ada beberapa yang kita import, kadang-kadang dari ekspor. Kadang-kadang dari prinsipal juga ada request untuk ekspor brand dia Preston ke beberapa tempat ya. Di merek kita sendiri untuk master, kadang ada kita ekspor ke beberapa tempat di Asia juga.
Tapi kebanyakan memang pasar kita sih di Indonesia, karena Indonesia itu pasarnya cukup besar gitu. Dan terutama juga coolant kita yang paling best seller itu kan khusus untuk iklim tropis. Jadi ya, cocok untuk yang di daerah-daerah tropis lah di sini gitu. Ya, baik. Mungkin Southeast Asia? Ya, Southeast Asia juga salah satunya. Asia, iya. Oke, baik. Ini Pak, yang sekarang tadi kan udah bahas fokus brand Anda. Sekarang kita mau tanya apa nih yang mungkin bisa diuntungkan dari konsumen untuk konsumen terkait dengan after sales-nya. After sales service. After sales service-nya. Oke, seperti kan tadi saya bilang, kita mendekatkan diri kepada konsumen dengan cabang-cabang yang ada, 25 cabang kita di seluruh Indonesia. Jadi dengan begitu apa yang kita inginkan adalah supaya kita bisa melakukan servis itu dengan baik, ya, dengan mendekatkan diri kepada konsumen. Bila terjadi apa-apa, kita selalu siap tanggap dengan cepat, ya. Kalau ada misalnya keluhan atau apa, salah satu bagian dari sistem ISO kita adalah kita melakukan survei kepada pelanggan juga untuk pelayanannya seperti apa, sehingga kita bisa terus-menerus meningkatkan gitu kan pelayanan kita. Dan kalau ada keluhan pun kita ada sistemnya untuk tracking keluhan itu, berapa cepat ditanggulangi dan lain-lain. Jadi nggak nanti kalau customer komplain ya udah hilang begitu aja, tapi pasti akan kita tangani. Customer komplain kasih diskon. Kasih diskon ya. Tergantung masalahnya. Tergantung masalahnya ya. Tapi pastinya ada ya first service di semua cabang sudah disebut cabangnya tadi Pak yang disebutkan ya. Ada ya. Wah, ini luar biasa sekali loh Occasioners. Tapi tadi Anda katakan dari inovasi yang terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman, kemudian juga Anda tadi sempat katakan pendekatan dengan konsumen. Ada nggak Pak mungkin pendekatan dilakukan melalui komunitas-komunitas untuk juga kemudian memberikan ilmu-ilmu terkait dengan otomotif? Oh ya, ada. Kita untuk komunitas kita banyak memberikan support kepada komunitas motor, komunitas mobil, seperti ada mobil VW dan lain-lainnya. Lalu kita juga memberikan support kepada universitas kayak UNJ di Yogyakarta, Universitas Indonesia juga. Mereka kan melakukan riset dan kompetisi untuk mobil yang hemat energi atau mobil yang memakai renewable energy, pakai solar panel dan lain-lain sebagainya. Itu kita juga support. Kita juga dukung turun ke SMK untuk mengajar mengenai safety, bagaimana sistem pengereman itu, menggunakan produk-produk kita juga, apa yang harus dilakukan. Jadi banyak SMK kita sebutnya program rem sehat gitu kan, tapi bagaimana merawat kendaraannya supaya sistem pengeremannya baik dan lain-lain. Seperti begitu kita juga ada sih pendekatan gitu komunitas. Wah, ini luar biasa sekali. Kalau dari PT Autocam Industri sendiri Pak, melihat nggak potensi dari anak-anak SMK? Mungkin dari SDM-nya? Oh iya. Sebenarnya Indonesia itu sumber dayanya banyak yang baik-baik dan cukup pintar loh sebenarnya. Iya, jadi hanya perlu dibina lebih saja ya, gitu kan. Jadi banyak dari anak-anak SMK yang bisa langsung berkarya, ya kan. Itu kan sebenarnya sistem edukasi yang baik juga, karena sekolah kejuruan ya, khusus langsung bisa terjun ke dunia industri. Kalau melalui kuliah kan lebih panjang lagi. Tapi ya banyak juga dari anak-anak SMK yang mempunyai talenta-talenta yang bisa langsung memberikan kontribusi terhadap masyarakat langsung gitu. Terima kasih loh Pak Henry, ini sudah mau sharing dengan anak-anak di SMK. Ini suatu hal yang juga sangat positif sekali ya untuk berbagi ilmu. Dan Pak, ini terakhir nih, penghargaan Superbrands ini tentu menjadi pengakuan yang berharga dong ya, Pak ya. Menurut Anda seberapa besar dan apa saja mungkin pengaruhnya terhadap bisnis Anda? Ya tentunya penghargaan dari Superbrands ini kan langsung, kalau dilihat orang kan langsung dikenal seperti begitu. Tentunya meningkatkan image lah dari produk kita. Jadi kalau begitu melihat produknya, oh ternyata ada Superbrand, pasti meningkatkan. Ya contohnya begini, misalnya ayah pergi ke pasar gitu ya, atau ke toko, terus melihat ada 2 brand, ya itu entah sabun cuci, entah itu radiator coolant atau brake fluid saya. Nah, mungkin nggak ada di pasar ya, tapi kalau misalnya, nah, satu ada
stiker super brand, satu tidak ada gitu kan. I trust more Pilih yang mana? Iya dong, yang sudah diakui dong. Yang sudah diakui, yang sudah ada recognition dari super brand gitu kan. Betul. Ya makanya itu menurut saya sih sangat berharga. Sangat berharga ya, dengan mendapatkan penghargaan bergengsi ya untuk meningkatkan kualitasnya dari produk Anda juga. Terakhir Pak, harapannya ke depan apa? Harapan saya ke depan ya tentunya masih banyak kerjasamanya nih sama super brand ya. Kalau bisa ya jangan sampai kita putus gitu ya. Terus kita bisa tingkatkan kualitas kita sehingga terus-menerus dipercaya oleh konsumen ya. Jadi sebenarnya ke depannya visi saya kita mementingkan sebenarnya untuk konsumen kita itu nomor satu ya. Dan yang dengan itu caranya ya dengan kualitas itu. Jadi terus-menerus menjadi top of mind karena kualitas kita yang baik dan kita bisa dipercaya. Baik, terima kasih Pak Henry. Nah, Okezoners ini sangat inspiring sekali seluruh perbincangan dengan Pak Henry dan juga narasumber yang hadir ini ya. Banyak ilmu yang juga saya pelajari sebagai wanita Pak ya, memahami tentang cairan rem. Ya, jangan lupa diganti setiap setahun sekali. Baik, Okezoners, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Henry Sada selaku Direktur Utama PT Autochem Industry, dan semoga kita juga berharap untuk brand Preston dan juga Master bisa tetap menjadi top of mind ya Pak ya di masyarakat dan bisa kembali mendapatkan penghargaan super brand di tahun berikutnya. Oke Zoners, demikian, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Aya Nufus, sampai jumpa.